Ada kisah menarik teman-teman tentang seorang pria yang kisah hidupnya dikenal sebagai pemabuk dan kerap kali melakukan seks bebas. Bahkan teman-teman, pada suatu hari ketika pria ini meninggal dunia, ketika itu tak ada satupun yang mau mengurus dan menyolati jenazahnya. Tapi sebenarnya pria yang dikenal fasik ini di masyarakat, sesungguhnya dia adalah orang soleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanakah kisahnya hingga ia menyembunyikan ibadahnya di depan orang-orang, bahkan sampai tak ada seorang pun yang tahu tentang ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istrinya. Untuk di video kali ini kita akan membahas tentang kisah pria soleh dan Sultan Murad. Pria ini terjadi di masa kekhalifahan Sultan Murad, dan kisah ini pun Sultan Murad ikut terlibat dalam peristiwa ini. Karena itu kita akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang Sultan Murad. Sultan Murad ini teman-teman seorang pemimpin kekhalifahan di Turki Utsmani yang memerintah dari tahun 1623 sampai dengan 1640. Nah, Sultan Murad ini dikatakan sering belusukan ke masyarakat dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa. Beliau selalu mengecek kesejahteraan rakyatnya melalui metode seperti ini. Dari sini beliau bisa mendengarkan kejujuran isi hati masyarakatnya, bagaimana tentang raja dan perekonomian mereka. Teman-temanku seiman, pada suatu malam Sultan Murad hendak belusukan ke masyarakat. Beliau mengajak serta menasihati kerajaannya, dan berjalannya mereka di sebuah perkampungan daerah kekuasaannya. Nah, pada saat mereka melewati sebuah gang sempit, di gang sempit ini mereka melihat seorang pria yang tergeletak di tanah. Dengan pria ini tergeletak tak berdaya dan membawa beberapa botol minuman keras, dan bahkan ada beberapa botol minuman keras tersebut telah pecah. Lalu Sultan Murad dan penasihatnya mendekati pria ini, tapi ia bingung mengapa ketika itu orang-orang yang berlalu lalang seolah-olah tak peduli dan membiarkannya saja kalau di sini ada pria yang tergeletak tak berdaya. Bahkan mereka hanya melihat tanpa menolong pria ini. Kemudian setelah Sultan Murad memeriksa pria ini, rupanya pria ini telah meninggal dunia. Lalu Sultan Murad mulai bertanya kepada salah seorang yang kebetulan lewat di sekitaran situ. "Wahai Tuan, di sini ada seorang pria yang telah tergeletak dan telah meninggal dunia. Mengapa engkau dan orang-orang tidak berusaha menolongnya?" Kemudian orang ini berkata, "Dia adalah si Fulan, kerjaannya setiap hari mabuk-mabukan dan kerap kali ke tempat pelacuran. Kami tidak mau menolongnya karena dia pria yang terkenal fasik di kampung ini." Orang ini teman-teman rupanya tidak mengetahui bahwasannya yang bertanya kepadanya adalah Sultan Murad, dan mereka tidak mau menolong karena pria ini hina di mata masyarakat. Kemudian Sultan Murad berkata kepada orang ini, "Tapi dia adalah seorang muslim. Kita wajib untuk menolongnya, setidaknya bantulah memberitahu kabar ini kepada keluarganya." Namun tetap saja orang-orang ketika itu tidak mau menolongnya. Akhirnya Sultan Murad berkata, "Ya sudah, tunjukkan aku di mana rumah pria ini, biar aku saja yang mengantar jenazah ini kepada keluarganya." Akhirnya secara terpaksa ketika itu beberapa orang membantu mengangkat jenazah pria ini menuju rumahnya yang tak jauh dari situ. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, sesampainya Sultan Murad dan penasihatnya dengan membawa jenazah pria ini dan dibantu dengan beberapa orang tadi, maka ketika itu yang membuka pintu rumah adalah istri pria ini. Kemudian istrinya langsung menangis karena melihat jasad suaminya sudah terbujur kaku. Lalu jenazah pria ini dibawa masuk ke dalam rumah, dan ketika itu orang-orang yang membantu mengangkat ini langsung pulang. Jadi hanya tersisa di rumah itu Sultan Murad dan penasihatnya dan istri dari pria ini. Dan setelah jenazah diletakkan di sebuah ruangan, Sultan Murad bertanya kepada istrinya yang sedang menangis, "Wahai ibu, tadi kutemukan suamimu ini tergeletak di sebuah gang sempit. Tapi anehnya ketika itu orang-orang tak ada yang mau menyentuhnya. Dan ku dengar sebuah isu bahwasannya suamimu ini semasa hidupnya sering bermaksiat. Makanya karena tak ada yang mau menolong, jadi kubawa jenazah suamimu ini ke sini." Lalu sambil menangis istrinya mulai bercerita. Dia bilang, "Wahai Tuan, berita yang beredar di orang-orang bahwa suamiku adalah seorang pemabuk dan berzina itu sama sekali tidak benar.
Suamiku adalah seorang yang sangat soleh, ia sangat baik kepada keluarganya. Ia selalu menjalankan puasa sunnah dan tak pernah tertinggal sholat wajib dan sunnahnya. Mendengar cerita ini, Sultan Murad dan penasihatnya kebingungan dan beliau berkata, "Apakah benar yang kau ucapkan? Karena ketika kutemukan suamimu sudah keadaan meninggal dunia. Kulihat dia sedang memegang botol Hammer di tangannya." Lalu istrinya berkata, "Iya, benar Tuan. Berita di masyarakat itu tidaklah benar suamiku seorang yang soleh. Jadi ceritanya begini Tuan. Suamiku memiliki sebuah tempat usaha di tengah kota. Setiap hari ia mendapatkan uang dari bisnisnya itu. Kemudian uang tersebut dibagi tiga. Sepertiga pertama ia berikan kepadaku untuk makan keluarga kami. Sepertiga yang kedua ia mendatangi toko Hammer dan membeli beberapa botol Hammer, kemudian dibawanya pulang ke rumah. Lalu suamiku itu membuang isinya di selokan kamar mandi kami. Dan dia bilang, semoga apa yang kulakukan ini minimal bisa mengurangi orang-orang untuk mabuk pada hari ini. Artinya teman-teman, ia setiap hari membeli Hammer bukan untuk diminum, melainkan untuk dibuang di kamar mandinya. Kemudian istrinya melanjutkan bercerita. Kemudian ketika malam hari, suamiku selalu datang ke tempat pelacuran. Di sana ia gunakan uang sepertiga yang terakhir untuk membayar beberapa pelacur dengan maksud supaya tempat itu tutup pada malam itu, dan dia berkata, semoga dengan ini minimal bisa mengurangi orang-orang untuk berzina pada malam ini. Teman-temanku seiman, mendengar cerita kisah suaminya ini, Sultan Murad dan penasihatnya pun terdiam. Sultan Murad mulai paham bahwasanya yang dilihat orang-orang itu benar, dan pria ini selama hidupnya senantiasa selalu menyembunyikan kebaikannya di depan masyarakat. Lalu istrinya melanjutkan ceritanya. Kemudian Tuan, pada suatu hari aku bertanya kepada suamiku, "Wahai suamiku, jika engkau melakukan ini dan orang-orang tidak tahu, bagaimana jika nanti engkau ketika meninggal dunia? Dikhawatirkan orang-orang tidak mau menyolatimu dan tidak mau mengurus jenazahmu." Lalu ketika itu suamiku berkata, "Tenang saja istriku, jika aku mati nanti yang menyolatiku adalah Sultan dan para penasihatnya, ditambah lagi dengan para ulama di kota ini." Lalu mendengar cerita ini, Sultan Murad ketika itu menangis dan ia berkata, "Wahai ibu, benar, aku adalah Sultan Murad dan orang di sebelahku ini adalah penasihat di kerajaan. Malam ini aku sangat gelisah di istana. Karena itu aku pergi berjalan-jalan di perkampungan dengan menyamar menjadi orang biasa. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan suamimu." Istrinya pun terkejut. Ia tak sadar bahwasanya orang yang ada di hadapannya ini adalah Sultan Murad dan penasihat kerajaan. Kemudian Sultan Murad berkata, "Wahai ibu, biarlah aku yang mengurus dan menyolati jenazah suamimu ini. Aku akan mengumpulkan seluruh penasihatku dan aku akan mengundang seluruh ulama di negeri ini untuk bersama menyolati jenazah suamimu ini." Lihatlah teman-teman, begitu ia menyembunyikan kebaikannya, dan pria ini hanya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya, walaupun buruk di mata masyarakat tapi sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong hambanya yang soleh dengan caranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang pria soleh dan Sultan Murad. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.